Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, anak-anakku sekalian, kelas 12 IPA dan IPS yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah, kita masih dalam keadaan siha wal afiyah berkat rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, minggu kemarin kita telah membahas pembagian hukum secara umum. Jadi hukum secara umum itu terbagi kepada 3. Pertama, hukum syarak. Kedua, hukum adat. Yang ketiga, hukum akal. Hukum syarak telah kita bahas pada pertemuan pertama. Nah, sekarang kita akan membahas hukum adat. Kita akan membahas hukum adat. Mari kita mulai pengajian kita ini dengan bertawassul kepada pengarang kitab. Semoga kitab yang kita pelajari ini, kitab yang akan kita baca ini mudah dipahami, bermanfaat dan barokah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati ajma'in. Thumma khususun ila Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hulqudi wal Imam As-Sanusi. Karamatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Tsumma qala wal hukmul 'adiyyu wa itsbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw 'adaman biwasitati taqrari ma'a sihhati takhalluqi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata. Wal hukmul 'adiyyu, adapun definisi daripada hukum adat, wa itsbatur rabti adalah menetapkan suatu hubungan baina amrin wa amrin, antara suatu perkara dan perkara yang lain, wujudan aw adaman, yang disandarkan hal yang disandarkan pada 2 hal, yakni ada dan tidak ada. Biwasitati taqrari, dengan perantaraan berulang-ulang. Maksudnya dengan uji coba yang berulang-ulang. Ma'asihati takhalluqi, bersamaan bisa saja bertentangan dengan kebiasaannya. Wa adami ta'siri ahadihima, dan tidak ada pengaruh salah satu dari 2 perkara tersebut fil akhari, pada yang lain, albatata, sama sekali. Jadi hukum adat adalah menetapkan suatu hubungan antara 2 perkara yang disandarkan pada 2 hal, yakni ada dan tidak ada, kemudian yang membutuhkan uji coba yang berulang-ulang, serta bisa saja bertentangan dengan kebiasaannya, dan pada akhirnya ia tidak menimbulkan pengaruh atau efek sama sekali kepada yang lain. Dari definisi ini maka bisa kita ambil 4 poin. Pertama, hukum adat itu tentu dia punya hubungan antara 2 hal, amrin wa amrin. 2 hal itu, 2 perkara. Misalnya api dan membakar, api dan panas misalnya. Ini 2 hal, ini 2 perkara. Jadi antara api dan panas itu punya hubungan. Jadi api itu sifatnya ya panas. Nah, kemudian yang kedua, terjadinya akibat atau musabab. Jadi ada yang disebut dengan sabab, ada yang disebut dengan musabab. Ada sebab, ada akibat. Itu terjadinya 2 hal ini berulang-ulang. Jadi api itu sifatnya panas. Di mana kita tahu api itu panas? Karena hal ini terjadi secara berulang-ulang. Setiap kita dekatkan sesuatu pada api, maka sesuatu itu selalu panas. Nah, makanya di sini disebut terjadinya akibat panas tersebut itu berulang-ulang. Atau bisa jadi juga membakar. Kalau sudah terlalu panas dia membakar,
Nah, itu terjadinya berulang-ulang. Yang ketiga, boleh saja akibat atau musabab ini bertentangan dengan kebiasaan yang terjadi. Bisa saja api kita sentuhkan kepada sesuatu, namun sesuatu ini atau benda ini tidak terbakar. Misalnya kejadian luar biasa atau mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dia dimasukkan ke dalam api yang membara, namun ia tidak merasakan panas sama sekali. Ia tak merasakan panas sama sekali. Bahkan yang ia rasakan rasa dingin karena api pada waktu itu Allah jadikan tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, hubungan dari salah satu dari dua perkara ini, dari api dan panas atau api dan membakar ini, itu tidak memberi pengaruh sama sekali kepada yang lainnya. Tidak. Jadi yang membuat sesuatu itu jadi terbakar. Misalnya kita sentuhkan api kepada kertas, lalu kertasnya terbakar. Yang membuat kertas itu terbakar itu bukanlah apinya. Jadi al-mu'atsir di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh meyakini bahwasanya yang membakar itu adalah api. Ya, tak boleh kita meyakini hal seperti itu. Jadi yang kita yakini adalah al-mu'atsir al-hakiki, yang memberi pengaruh secara hakikat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau biasanya secara adat, kebiasaan, memang orang nyebut api yang membakar, tapi hakikinya tidak. Hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmul aqliyu huwa isbatu amrin aw nafyuhu min ghairi tawaqqufin ala takarrurin wala wad'i wadi'in. Hukum akal adalah isbatu amrin, menetapkan suatu perkara atas perkara yang lain, aw nafyuhu, atau meniadakan suatu perkara dari perkara yang lainnya, min ghairi tawaqqufin, tidak min ghairi tawaqqufin ala takarrurin, tidak membutuhkan uji coba yang berulang-ulang, ya, tanpa tergantung, ala takarrurin, atas berulang-ulang, artinya tidak membutuhkan uji coba yang berulang-ulang, wala wad'i wadi'in, dan tidak membutuhkan wadha, tidak membutuhkan wadha. Seperti kita menetapkan 1 ditambah dengan 1. Berapa hasilnya? Ya 2. Nah, akal kita tidak perlu menunggu uji coba yang berulang-ulang, seperti halnya hukum adat. Dan juga tidak membutuhkan wadha atau sandaran, seperti halnya hukum syara. Hukum syara itu kan bersandarkan kepada wadhi'nya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum akal itu adalah menetapkan sesuatu keadaan untuk adanya sesuatu, atau mentiadakan sesuatu karena ketidakadanya sesuatu itu. Nah, misalnya tidak mungkin ada sebuah rumah jika tidak ada pembuat rumah, ya. Kemudian jatuhlah hukum mustahil, adanya rumah tapi tidak ada yang membuat rumah. Nah, karena itu tidak mungkin rumah itu membentuk sendiri, ya. Jadi harus ada yang membentuk rumah, harus ada yang membuat rumah. Nah, adanya rumah ini merupakan bukti nyata akan keberadaan tukang pembuat rumah. Begitu pula kayu itu tidak mungkin bisa menjadi kursi dengan sendirinya jika tidak ada tukang kayu yang memotong kayu lalu membuatnya menjadi kursi. Nah, jadi kursi merupakan bukti nyata keberadaan tukang kayu. Nah, ini bisa dicontohkan dengan, kita kiaskan dengan hal-hal yang lain misalnya. Nah, dari contoh-contoh ini kita bisa mengambil bukti atas keberadaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena adanya ciptaan yang diciptakannya ini. Karena adanya Allah itu bisa dibuktikan karena adanya ciptaannya, yaitu alam semesta. Jadi adanya langit, bumi, dan seisinya ini merupakan bukti real, kuat bahwa Allah itu ada.
Ya, tak mungkin ada langit, ada bumi seisinya dengan sendirinya. Sudah pasti ada yang menciptakan. Wa qawluhu al-hukmu al-aqliyu akhraja bihi al-'adiyya wa syar'iyya wa ma'na inhisarihi fi thalathati aqsamin anna kullama hakama bihi al-'aqlu min isbatin aw nafyin yarji'u ilaiha li'anna ma hakama bihi imma ay yaqbala ats-thubuta wa nafya fa huwa al-ja'izu wa in kana la yaqbalu illa ats-thubuta fa huwa al-wajibu wa in kana la yaqbalu illa an-nafya fa huwa al-mustahilu. Wa qaluhu al-hukmul aqliyu, maka adapun perkataan yai musannif rupanya al-hukmul aqliyu akhraja adalah mengeluarkan bihi dengan qauluhu al-hukmul aqliyu itu al-'adiyah wa syar'iyyah, mengeluarkan hukum adat dan hukum syara. Dengan diksi al-hukmul aqliyu maka keluarlah hukum adat dan hukum syara. Wa ma'na inhisarihi, adapun terbatasnya hukum fi salasati aqsamin, di dalam 3 bagian. Anna kullama hakama bihil aqlu, ialah bahwa segala sesuatu yang dihukumi oleh akal min isbatin aw nafyin, baik menetapkan atau meniadakan, yarji'u adalah kembali ilaiha kepada 3 bagian tersebut. Kenapa? Li'anna ma hakama bihi, karena segala sesuatu yang dihukumi oleh akal itu imma ayak balas subuta wan nafya, ada kalanya yakbala bisa menerima as-subuta wan nafya, menetapkan dan meniadakan, bahwal jaizu, maka turunan hukumnya ialah jaiz. Bisa menerima ketetapan, bisa menerima ketiadaan, lahirlah hukumnya jaiz. Wa in kana la yaqbalu illa subuta, bila mana ia tidak menerima kecuali hanya subut, hanya makna menetapkan, maka turunan hukumnya adalah wajib. Wa in kana la yaqbalu illa nafya, bila mana ia tidak menerima kecuali meniadakan, bahwal mustahilu, maka hukumnya adalah mustahil, turunan hukumnya adalah mustahil. Ya, jadi jika kita menerima suatu keterangan atau informasi, maka tentu akal kita ini akan menerima dengan salah satu pendapat atau kesimpulan hukum akal berikut ini. Pertama, tentu kita akan membenarkan dan mempercayai informasi tersebut. Kedua, kita akan mengingkari dan tidak mempercayainya. Dan ketiga, kita bisa saja membenarkan informasi tersebut, bisa juga kita mengingkarinya. Maka putusan akal atau hukum akal yang pertama itu, jika kita tarik ke dalam hukum akal, maka disebut dengan wajib akli namanya. Nah, yang kedua itu disebut dengan mustahil akli, dan yang ketiga itu disebut dengan jaiz akli. Bagaimana contoh konkretnya? Nah, nanti dijelaskan oleh syarih di bawah. Summa kemudian urifa kullu wahidin minal aqsami thalathati bima ustaqqa minhu li'anna al-mustaqqa akhassu minal mustaqqi minhu wa ma'rifatul akhassi tastalzimu ma'rifatal 'ammi li'anna al-'amma juz'ul akhassi. Kemudian urifa didefinisikan kullu wahidin, masing-masing satu, minal aqsami thalathati, dari 3 bagian ini, bima dengan sesuatu yang dimustaqkan darinya, dengan mustaq minhunya. Li'annal mustaqqa akhassu minal mustaq minhu, karena isi mustaq itu lebih khusus daripada mustaq minhu. Wa ma'rifatul akhassi, sementara mengetahui yang lebih khusus, yang lebih detail, itu tastalzimu, memastikan, ma'rifatal 'ammi, tahu yang lebih umum. Li'anal 'amma juz'ul akhassi, karena yang lebih umum itu adalah bagian daripada yang lebih khusus. Jika kita lihat penggunaan diksi pembagian hukum akal menjadi 3 di atas,
yakni wajib, mustahil, dan jaiz. Nah, diksi wajib, mustahil, dan jaiz ini adalah isim mustaq. Ya. Kata orang nahwu namanya isim mustaq. Musannif di sini tidak mengambil dari mustaq minhunya, tidak mengambil dari asal katanya kalau di dalam shorof itu. Jadi aslul kalimahnya itu kan jaiz itu kan jawas, mustahil itu kan istihalah, kemudian wajib itu kan aslul kalimatnya adalah wujub. Jadi musannif tidak menggunakan diksi wujub, istihalah, dan jawas, tapi menggunakan isim mustaq dari tiga ini, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Apa alasannya? Ya, apa alasannya? Karena isim mustaq itu lebih khusus. Jadi isim mustaq itu ya adalah isim fa'il misalnya, ataupun isim maf'ul. Itu di nahwu disebut dengan isim mustaq. Ia sifatnya memang lebih khusus daripada mustaq minhu atau aslul kalimah. Nah, sementara mengetahui yang lebih khusus katanya di sini adalah memastikan tahu yang lebih umum. Kita tahu yang lebih khusus, tahu yang lebih detail itu tentu kita lebih dahulu telah mengetahui yang lebih umumnya dulu. Baru kemudian kita tahu yang lebih khusus. Faqala fal wajibu wallahu alam bisawab. Kita cukupkan di sini. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.